Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumiza April Putri dengan NIM C1C020049 dari kelas R12, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu mata kuliah perpajakan 1. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu timbulnya hutang pajak, yang kedua penagihan pajak, dan yang ketiga hapusnya hutang pajak. Timbulnya hutang pajak. Menurut hukum perdata, utang adalah perikatan yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak, baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum, untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi hak pihak lainnya. Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, pengertian utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Utang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tax ban atau sasaran pemajakan yang terdiri dari keadaan tertentu dan atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu. Tetapi yang sering terjadi adalah karena keadaan, seperti pajak-pajak yang sangat penting, yaitu atas suatu penghasilan atau kekayaan, dikenakan atas keadaan-keadaan ekonomis wajib pajak yang bersangkutan, walaupun keadaan itu dalam kebanyakan hal timbulnya karena perbuatan-perbuatannya. Apabila melihat timbulnya 2 ajaran yang mengatur tentang timbulnya utang pajak tersebut, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Ajaran formil yaitu utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya tax ban sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak. Sedangkan yang kedua yaitu ajaran material, yaitu utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan, yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak, yaitu sebagai berikut: perbuatan-perbuatan, misalnya pengusaha melakukan impor barang; keadaan, misalnya memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Sedangkan untuk peristiwa, contohnya itu mendapatkan hadiah undian. Penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak menurut Soumitro tahun 1996 yaitu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Pajak, terutama tentang pembayaran pajak terutang. Jenis penagihan pajak itu ada beberapa. Yang pertama yaitu penagihan pasif. Untuk jenis penagihan ini, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkannya STP ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Yang kedua yaitu penagihan aktif. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang ketiga yaitu penagihan seketika atau sekaligus. Penagihan ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih,
Apabila saat penagihan seketika dan sekaligus ini wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Materi yang selanjutnya itu tata cara dan proses penagihan pajak. Dalam penagihan pajak itu ada beberapa. Yang pertama itu penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuan surat teguran adalah memberikan peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa. Yang kedua yaitu penagihan dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya. Dengan terbitnya surat pajak, maksudnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun penyanderaan paksa badan, dengan catatan diragukan itikat baiknya serta mempunyai utang pajak minimal 100 juta. Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar 25.000. Selanjutnya yaitu penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita, yaitu 75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita, penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutang. Dan penagihan terakhir yaitu penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya. Materi selanjutnya yaitu dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut dasar-dasarnya, yaitu yang pertama dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan. Itu terdapat surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah. Dan yang kedua itu dasar penagihan PBB. Selanjutnya yaitu surat pemberitahuan pajak terutang. Surat ketetapan. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Pada prinsipnya, sebagaimana diatur dalam pasal 12 Undang-Undang KUP, setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Sedangkan surat tagihan pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Materi yang selanjutnya yaitu hapusnya hutang pajak. Ada 5 cara menghapus utang pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayar pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk sejumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Dalam hal ini, wajib pajak dapat membayarnya sendiri atau menguasakannya kepada pihak lain selama pihak tersebut bertindak atas nama wajib pajak yang memiliki utang pajak. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini adalah rupiah. Sedangkan yang kedua yaitu kompensasi, yang dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran,
adanya pemberian pengurangan, dan sebagainya. Karena itu, kelebihan pajak ini dapat dikreditkan. Wajib pajak dapat menghapus utang pajak menggunakan cara ini dengan syarat ia wajib mengajukan sendiri kepada pejabat pajak. Selain itu, wajib pajak ini tidak bisa mengkompensasikan utang pajak dengan utang biasa karena berbeda konteks. Kompensasi dapat berupa seperti kompensasi kerugian, ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar, kompensasi yang tegak, dan kompensasi kerugian perang. Kompensasi pembayaran, kompensasi pembayaran ini dapat dilakukan jika salah satu pihak memiliki uang dan memiliki tagihan pada pihak lainnya. Yang ketiga yaitu kadaluarsa. Ini adalah kadaluarsa penagihan. Melansir dari DJP, hak untuk menagih pajak kadaluarsa setelah melampaui 5 tahun terhitung sejak tanggal terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak ataupun tahun pajak yang bersangkutan. Kadaluarsa penagihan pajak dapat dicegah dengan melakukan penagihan teguran dan pengakhiran dengan mengajukan permohonan keberatan atau penangguhan. Selain itu, ada 2 macam kadaluarsa dalam hal utang pajak. Yang pertama yaitu kadaluarsa lemah, dan yang kedua yaitu kadaluarsa kuat. Dan yang ketiga yaitu pembebasan. Dalam pembebasan utang pajak yaitu dengan cara pembebasan, namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, meniadakan sanksi administrasi terkait utang pajak. Tetapi utang pajak dapat berakhir dengan pembebasan karena cara ini merupakan sarana hukum pajak untuk melepaskan tanggung jawab wajib pajak berupa membayar pajak. Dan yang terakhir yaitu penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak mirip dengan cara pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan kepada keadaan keuangan wajib pajak. Penghapusan juga merupakan cara untuk mengakhiri utang pajak, namun hanya dengan alasan tertentu, seperti wajib pajak terkena musibah atau karena dasar penetapannya tidak benar. Ketika utang pajak telah dihapus, perikatan pajak akan berakhir sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki kewajiban membayar pajak yang terutang. Mungkin sekian untuk presentasi materi ketiga mata kuliah perpajakan 1 ini. Bila ada salah, saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.